Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa yang hebat. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan materi tentang menulis surat lamaran pekerjaan. Menulis adalah salah satu keterampilan berbahasa selain dari 3 keterampilan yang lainnya. Keterampilan yang lainnya adalah keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca. Dan kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana keterampilan menulis dan menerapkannya dalam pembelajaran menulis surat lamaran pekerjaan. Ada berbagai macam jenis surat. Ada surat yang ditulis secara formal, ada surat juga yang ditulis secara non-formal. Surat yang ditulis secara non-formal, salah satu contohnya adalah surat pribadi. Sedangkan surat yang ditulis secara formal, salah satunya adalah surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan ini definisinya adalah surat yang ditulis oleh seseorang atau pribadi yang ditujukan kepada lembaga dengan menggunakan persyaratan tertentu, diantaranya adalah pemilihan kosakata, ejaan, serta struktur surat yang benar. Definisi dari surat lamaran pekerjaan ini sendiri adalah merupakan surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga. Pada umumnya surat ini memiliki bagian-bagian yang berisi identitas diri, jasa yang dapat diberikan, pendidikan, kecakapan, keahlian, serta pengalaman. Bagian-bagian ini sering disebut juga kualifikasi pelamar. Nah, untuk selanjutnya, surat lamaran pekerjaan ini berisi sistematika. Sistematika dari surat lamaran pekerjaan ini dimulai dengan penulisan titi mangsa. Yang pertama adalah penulisan titi mangsa, ditulis di pojok kanan atas surat. Yang kedua adalah berisi hal. Hal adalah penulisan tentang apa yang akan disampaikan dalam isi surat lamaran pekerjaan tersebut. Yang ketiga adalah lampiran. Lampiran ini adalah berisi tentang apa yang ditampilkan dalam surat lamaran pekerjaan tersebut. Yang keempat adalah alamat yang dituju. Alamat yang dituju ini adalah alamat lembaga yang kita tuju atau alamat surat yang ingin kita kirimkan tersebut kemana. Yang selanjutnya adalah salam pembuka, dan selanjutnya adalah isi dari surat yang terdiri dari paragraf ke-1, kedua, dan ketiga. Paragraf ke-1 berupa pembuka surat, paragraf kedua berisi identitas dan pelamar, yang ketiga adalah penutup surat. Kemudian yang berikutnya adalah salam penutup, tanda tangan, kemudian nama jelas. Untuk tujuan penulisan surat lamaran pekerjaan ini, mengapa kita disuruh mempelajari surat lamaran pekerjaan ini adalah tujuannya salah satunya agar para siswa dapat menulis surat dengan baik dan benar. Dalam mempelajari surat lamaran pekerjaan ini diharapkan dapat membantu Anda dalam mempelajari dan mengembangkan kompetensi berbahasa. Dan setelah mempelajari materi ini, Anda diharapkan mampu menentukan isi dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan, menemukan hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan, dan juga menemukan bagian-bagian yang perlu di dalam surat pekerjaan tersebut. Untuk selanjutnya, Anda bisa melihat berbagai macam contoh surat lamaran pekerjaan
yang ditujukan kepada berbagai instansi di dalam berbagai media sosial. Di dalam contoh-contoh surat pekerjaan tersebut seringkali kita menemukan penulisan-penulisan dengan ejaan yang salah. Di sini Anda diharapkan untuk dapat mengoreksi, untuk dapat menganalisis apakah ada bagian-bagian penulisan dari surat lamaran pekerjaan itu yang salah dari segi ejaan. Misalnya, untuk penulisan titi mangsa yang di pojok kanan atas kita awali dengan tulisan nama kota tempat kita menulis surat pekerjaan tersebut, diikuti oleh tanda koma, diikuti oleh tanggal, diikuti oleh penulisan bulan. Penulisan bulan itu tidak boleh menggunakan angka tapi menggunakan huruf. Misalnya Januari tidak boleh menggunakan 01 tapi harus menggunakan huruf Januari, dan diikuti oleh tahun, yaitu tahun pada saat penulisan surat. Yang kedua, ketika Anda menulis perihal atau hal, cantumkan di situ perihalnya adalah surat atau lamaran pekerjaan. Yang ketiga, lampiran. Lampiran ini adalah apa saja yang Anda lampirkan dalam surat lamaran pekerjaan tersebut. Biasanya lampiran ini adalah berisi tentang fotokopi dari ijazah terakhir atau persyaratan yang lainnya. Kalau lampiran yang Anda lampirkan atau persyaratan yang Anda lampirkan ada 5 lembar, berarti pada kolom lampiran tersebut Anda tulis 5 lembar. Tapi bisa juga Anda menuliskannya satu berkas. Satu berkas itu adalah untuk mencakup semuanya. Selanjutnya, untuk penulisan alamat surat. Alamat surat yang dituju Anda harus menulis dengan benar, dengan ejaan yang benar. Aturan untuk penulisan alamat yang surat tidak dimulai dengan kata kepada, tetapi langsung kepada YTH yang terhormat. YTH ini ditulis Y-nya menggunakan huruf besar, T-nya kecil, H-nya kecil, dan diakhiri oleh tanda titik. Kemudian langsung ditulis orang yang dituju atau manajer yang dituju atau perusahaan yang dituju. Kemudian selanjutnya adalah alamat suratnya, yaitu penulisan jalan. Penulisan jalan tidak boleh disingkat tetapi harus ditulis secara keseluruhan, yaitu JALAN dan seterusnya. Dan terakhir adalah penulisan nama kota. Setelah selesai menulis alamat surat, Anda lewati 2 spasi untuk menuliskan salam pembuka. Untuk salam pembuka ini diharapkan Anda menggunakan salam pembuka yang digunakan secara umum, yaitu menggunakan kata dengan hormat. Dan selanjutnya pada pembuka surat Anda bisa menuliskan tentang apakah Anda itu mendapat informasi lamaran pekerjaan ini dari surat kabar atau atas inisiatif sendiri atau dari media yang lainnya. Ketika Anda mendapatkan dari surat kabar, berarti paragraf pembuka Anda harus awali dengan kalimat atau kata-kata seperti berikut ini. Misalnya contohnya adalah berdasarkan iklan yang tercantum di harian Kompas tanggal 20 Juli 2020 tentang lowongan pekerjaan di PT Express, kami atau saya berniat melamar pekerjaan untuk mengisi posisi sebagai tenaga sekretaris. Misalnya seperti itu untuk contoh pembuka surat lamaran pekerjaan yang berdasarkan iklan yang ada di dalam koran. Tetapi apabila Anda menuliskannya dengan kata-kata dengan inisiatif sendiri, berarti paragraf pembuka bisa diawali dengan yang bertanda tangan di bawah ini, kemudian identitas Anda sebutkan dan seterusnya ya. Untuk paragraf isi, Anda menuliskan identitas Anda mulai dari nama,
kemudian pendidikan, tempat tanggal lahir, pendidikan, kemudian alamat dan seterusnya sesuai yang dipersyaratkan oleh yang menulis iklan lowongan pekerjaan tersebut. Untuk penulisan dari identitas diri tidak diawali oleh huruf kapital, tapi diawali oleh huruf kecil saja. Misalnya yang bertanda tangan di bawah ini nama. Nah, penulisan nama itu menggunakan huruf kecil di awalnya. Penulisan pendidikan juga sama. Kemudian penulisan tempat tanggal lahir juga sama, diawali oleh huruf kecil karena bagian identitas itu adalah bagian dari paragraf yang sebelumnya. Kemudian untuk paragraf yang terakhir, Anda menuliskan paragraf penutup, biasanya diakhiri dengan kata-kata atau kalimat seperti demikian surat lamaran pekerjaan ini kami sampaikan. Kami berharap Ibu Bapak dapat menerima permohonan lamaran pekerjaan dari saya. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak. Nah, seperti ini untuk contohnya. Dan terakhir adalah Anda menggunakan, karena di atasnya Anda menggunakan salam pembuka dengan hormat, berarti di bawah Anda juga harus menggunakan hormat saya. Ya. Kemudian diberi tanda tangan dan nama jelas. Itu adalah bagaimana cara-cara untuk menuliskan identitas atau surat lamaran pekerjaan, mulai dari titik mangsa sampai ke nama jelas. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Anda bisa melihat contoh-contoh lain di berbagai contoh di buku-buku pelajaran Anda ataupun di Google ataupun di media sosial yang lainnya. Nah, demikian mungkin untuk pembelajaran kali ini. Jika Anda kurang jelas, Anda bisa menulis komen di bawah ini dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.